Terus bagaimana dengan kata-kata Putri, ya, seorang pengacara itu, karena Peggy Setiawan adalah otak pelakunya. Tolong tunjukkan Putri kalau memang Peggy Setiawan Kulibangunan itu adalah otak dari pelaku pembunuhan itu, ya, pembunuhan seorang yang namanya Vina. Tolong jelaskan kepada publik. Lantang bener, kenapa tangannya bersih? Hah? Lupa. Uang arisan orang lu kemanain? Ya? Bersih itu tangan. Ya, nyembunyiin uang arisan punya. Indonesia masih butuh nggak gitu kepolisian kita kalau semuanya hanya direkayasa seperti ini? Kalau hanya sekedar foto, Pak, semua orang juga bisa mengambil foto editan seperti itu. Foto orang itu lagi ngapain? Ya kan? Itu jelas, Pak. Itu bukan jejak digital asli zaman. Saya khawatir dengan permintaan sidik jari terhadap Peggy Setiawan Kulibangunan. Kemudian keterangan dari Bapak Deddy Mulyadi, ya, untuk pernikahan seorang Peggy, maka ada nama panggilan yang namanya Roni di yang namanya Peggy Setiawan. Ya. Banyak orang berasumsi dialah ini pelaku, otak pelaku katanya, terutama ucapan dari Putri. Apakah pengacara-pengacara yang banyak, yang junius, yang pintar tidak mengamati kata-kata dari Putri? Ya, selagi katanya pengacara Pina, tapi dia juga berpihak kepada yang namanya anak-anak yang disebut DPO itu menyatut dengan anak-anak bupati. Kemudian dia mendampingi pula yang namanya Linda karena dianggap kliennya. Terus bagaimana dengan kata-kata Putri, ya, seorang pengacara itu, karena Peggy Setiawan adalah otak pelakunya. Tolong tunjukkan Putri kalau memang Peggy Setiawan Kulibangunan itu adalah otak dari pelaku pembunuhan itu, ya, pembunuhan seorang yang namanya Vina. Tolong jelaskan kepada publik, dari mana Anda mendapatkan asumsi seperti itu, dari mana Anda mendapatkan bukti-bukti itu bahwa yang namanya Peggy Setiawan adalah otak pelakunya, ya. Tolong Putri, pengacara kok pada diam semua, tidak memanggil Putri. Dari mana Putri itu menyatakan, bisa-bisa dia menyatakan bahwa yang namanya otak pelaku pembunuhan yang namanya Vina itu adalah Peggy Setiawan Kulibangunan. Dari mana? Mana buktinya? Karena ada katanya identitas yang 2008-2009 itu, sebelum ada kasusnya Vina. Peggy Setiawan itu dirubah yang namanya pernikahannya pada waktu itu oleh bapaknya. 2008-2009. Kasus itu 2016, coy. Setelah 8 tahun. Kok mencari-cari fakta yang terbaru seperti sekarang? Hanya modal foto. Ya. Mana suara rakyat Indonesia? Ya. Mana suara rakyat Indonesia? Bahwa ada kata-kata Putri diwawancara di situ, otak pelaku pembunuhan Vina itu adalah Peggy Setiawan Kulibangunan, karena katanya nama panggilannya dirubah oleh bapaknya sendiri tahun 2008 dan 2009 lalu. Coba Putri tunjukkan, ya, kalau Anda benar-benar menjadi hakim, bukan seorang pengacara, sudah menetapkan bahwa otak pelaku dari kasus Vina ini adalah Peggy Setiawan. Tolong tunjukkan sejelas-jelasnya. Itu baru bicara, woi, pengacara di luar yang mau tangkap-tangkap saya. Kalian teliti dari ucapannya Putri, diteliti dong, ya. Kalau Putri saja sudah menetapkan bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku, ya. Ini kalau otak pelaku artinya Peggy Setiawan Kulibangunan itu udah, ya, akan mengadakan rencana pembunuhan itu, berencana ini sejak lama, dari 2008-2009 lalu dong. Ya, kasus itu 2016. Jadi 10 tahun gitu, 8 tahun gitu akan berencana. Ya kan? Tolong dong Putri usut kembali. Dan salah satu permintaan saya juga, tolong juga otak pelaku pembunuh suaminya. Setelah kau selesaikan dulu kata-katamu,
untuk menyebutkan bahwa PG Setiawan Kuli Bangunan ini adalah otak pelakunya. Iya guys, jadi di sini Ibu Widya sangat kesal dan emosi menggebu-gebu terhadap Putri pengacara Vina, di mana saat Putri pernah memberikan statement bahwasanya Peggy Setiawan yang Kuli Bangunan itu adalah otak pelaku dari pembunuhan Vina Cirebon. Di sini Ibu Widya tidak terima karena menurutnya Peggy Setiawan itu bukan pelaku, namun dia korban yang difitnah. Dan juga kalau memang Putri adalah seorang pengacara yang benar, harusnya nggak boleh ngomong seperti itu yang langsung menghakimi, padahal masih dalam proses penyidikan dan lain-lain. Dan juga Putri langsung menghakimi bahwa Peggy itu adalah otak pelaku dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Namun tidak ada bukti secara spesifik. Nah, di sini Bu Widya meminta mana bukti kalau memang Anda berkata kalau Peggy itu otak dari pelaku. Kalau otak pelaku pembunuhan tentunya dia sudah berencana dari sejak lama. Sedangkan mengenai Peggy Setiawan itu guys, masih banyak sekali simpang siur dan juga ketidakpastian dalam kasusnya, keterlibatannya dan juga kebenarannya dia atau tidak orang yang melakukan pembunuhan tersebut guys. Karena banyak juga informasi yang beredar dari ciri-ciri, dari background, dari look, dan dari semua itu tuh tidak mengarah kepada Peggy Setiawan guys untuk melakukan pembunuhan tersebut. Namun dia hanyalah korban atau dikambing hitamkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin orang-orang yang berpower menjadi pengganti si pelaku aslinya guys, seperti itu. Juga Ibu Widya mengingatkan kembali bahwasanya Putri itu adalah seorang pengacara Vina, tapi malah lebih seakan-akan bukan pengacara Vina seperti itu. Dan sebelum mengusut atau menghakimi Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan Vina ini, coba Anda cari otak pelaku dari pembunuhan suami Anda. Karena ternyata Ibu Widya ini tahu sebuah informasi matinya dari seorang suami Putri ini guys. Nah, sebelum Anda mengatakan atau menjudge Peggy adalah otak pelaku pembunuhan Vina, coba Anda cari tahu siapa otak pelaku dari pembunuhan suami Anda. Seperti itu katanya guys. Selain itu juga warganet ini membongkar seorang Putri pengacara Vina ternyata terlibat dalam arisan. Berikut informasinya. Kotorin tangan gue nangkep Widya, ntar juga ada proses hukum yang berlaku. Gak usah pusing-pusing, Sa. Lantang bener. Kenapa tangannya bersih? Hah? Lupa. Uang arisan orang lu kemanain? Ya? Bersih itu tangan. Ya, nyembunyiin uang arisan punya orang. Aduh, udah pakai hijab. Jangan malu-maluin hijabnya. Ya. Terus mau jadi pimpinan di situ, di mana? Di Lampung katanya ya. Buju Buneng. Jadi apaan tuh Lampung dipimpin sama orang yang kayak gituan? Nggak ada takut-takutnya. Mungkin nganggep orang-orang yang udah lu bohongin bawa uang-uang mereka itu nggak bisa ngomong ya. Mereka nggak bisa viral ya, nggak bisa FYP ya. Say, nyebut say. Guys, jadi ternyata warga ini mengetahui sebuah info bahwasanya ternyata Putri pengacara Vina ini karena sering menyerang Ibu Widya juga. Nah, dia juga membongkar rahasia Putri atau pengacara Vina ini, di mana dia dikatakan membawa kabur uang arisan guys, anggota-anggotanya. Dan dia juga mengatakan bahwasanya Putri ini bakal menjadi wali kota Lampung. Bakal jadi apa Lampung? Bakal seperti apa dipimpin oleh Putri, seorang Putri yang menurutnya tidak baik gitu. Nah guys, jadi persatuan antara Ibu Widya dengan Putri juga makin kesini makin memanas guys, saling serang menyerang, saling sindir menyindir. Dan ada yang mendukung Putri pengacara Vina, bahkan banyak juga yang mendukung Ibu Widya karena menurutnya Ibu Widya sangat berani dan juga jujur untuk membuka keadilan dan cerdas juga serta berkata benar membantu rakyat-rakyat miskin seperti itu. Kalau kalian di tim siapa? Apakah kalian termasuk orang yang mendukung Ibu Widya atau mungkin Mbak Putri dengan segala alasannya? Silahkan komentarkan di bawah ini. Silahkan berikan komentar di bawah ini guys. Bisakah kepolisian kita ini akan dipercaya oleh masyarakat besar seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? Masih bisakah kira-kira? Atau Indonesia masih butuh enggak gitu kepolisian kita kalau semuanya hanya direkayasa seperti ini? Kalau hanya sekedar foto, Pak, semua orang juga bisa mengambil foto editan seperti itu. Foto orang itu lagi ngapain? Ya kan? Itu jelas, Pak. Itu bukan jejak digital asli. Zaman dulu kita CCTV-nya
Seperti apa? Cobalah kasus pada saat pembuangan Vina dan Eki ke jalan itu, CCTV yang ada di tengah itu tampilkan oleh Bapak. Guys, di sini Ibu Widya mengkritik pedas oknum polisi, di mana Widya menganggap apakah kalian yakin Peggy Setiawan itu pelakunya hanya dengan memperlihatkan sebuah bukti foto. Foto bisa diambil kapan aja, di mana aja, dan itu juga tidak termasuk foto yang benar-benar menjadi bukti kuat untuk menangkap Peggy dan menganggap Peggy itu pelaku aslinya juga. Dan Ibu Widya ini mengkritik pedas kepolisian, bahwasanya masyarakat sekarang sudah tidak percaya kepada polisi. Di mana letak kepercayaan masyarakat terhadap polisi, karena sudah sangat-sangat sering kali mengecewakan dan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Ibu Widya. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon, tentang Mbak Putri pengacara Vina juga, dan Ibu Widya selalu menyuarakan dan ingin mendapatkan keadilan untuk korban-korban di Indonesia ini. Silahkan berikan komentar dan tanggapan kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.